Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar UAS perakitan dan instalasi jaringan komputer R01 dengan materi yaitu jaringan komputer. Oke. Jaringan komputer. Jaringan komputer ini itu adalah koneksi yang memungkinkan dua device atau lebih saling berhubungan, baik secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Pada dalam bertukar data ini itu atau informasi, tentunya ada pihak yang menerima dan pihak yang memberi. Pihak menerima itu layanan disebut klien, sedangkan pihak yang memberi itu layanan disebut server atau Paladin. Oke. Ada juga tipe-tipe jaringan. Yang pertama adalah ada Personal Area of Network atau FAN. FAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar dua device atau lebih dalam jarak yang dekat, kira-kira 10 meter atau kurang. FAN juga dapat digunakan untuk komunikasi perangkat personal seperti PDA ke laptop dan lain-lain. Salah satunya tuh contohnya yang ada di smartphone ya, yaitu Bluetooth. Oke, yang kedua ada Local Area Network, yang bisa disingkat LAN. LAN itu merupakan jaringan yang memiliki area yang kecil. Cakupan area LAN itu terbatas, hanya dalam satu kantor atau satu bangunan saja. Contohnya misalnya satu perusahaan. Atau LAN bisa menghubungkan antar device seperti laptop, PC, server, printer, dan lain-lain. Oke, dalam suatu perusahaan ini terdapat karyawan yang memiliki hak khusus untuk akses informasi penting. Jika terdapat celah keamanan pada LAN, maka akan kemungkinan attacker menyisipkan sebuah ancaman keamanan terhadap celah tersebut. Biasanya user ini jaringan LAN ini dapat mengakses device lain karena yang tadi tersebut keamanannya kurang. Oke, selanjutnya ada Metropolitan Area Network, yaitu yang bisa disingkat MAN. MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu daerah atau kota. MAN terdiri dari gabungan beberapa LAN. MAN juga memiliki transfer data yang berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi. Misalnya contohnya kampus, fasilitas umum, dan lain-lain. Oke. Ancaman keamanan terhadap informasi MAN ini sama seperti LAN, tetapi dalam skala yang besar. Oke, selanjutnya ada Wide Area Network, yang bisa disingkat WAN. WAN ini juga memiliki cakupan area yang lebih luas dibanding dengan LAN dan MAN. WAN ini dapat mencakup satu negara, antar lokasi atau pulau ya. WAN sangat penting untuk beberapa perusahaan besar, misalnya perusahaan batubara, perusahaan minyak yang besar-besar. Oke. Ada juga macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama adalah ada server. Server ini alat untuk mengontrol pada jaringan yang berfungsi untuk melayani klien. Spesifikasinya itu lebih tinggi dari spesifikasi klien untuk bisa melayani semua permintaannya. Server juga harus memiliki sistem operasi atau SO khususnya yang sesuai dengan mendukung layanan yang diminta oleh klien. Oke. Jaringan yang kedua ada Network Interface Card atau bisa disingkat NIC. NIC ini adalah yang digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan. LAN card ini terdiri dari berbagai jenis yang bisa dilihat dari kecepatannya. Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada 10 MB per detik yang bisa disebut sebagai Ethernet. Yang kedua adalah 100 MB per detik yang sering disebut Fast Ethernet.
Ya, oke, yang ketiga yang 1000 MB per detik atau 1 GB per detik yang sering disebut sebagai gigabyte Ethernet. Nah, ini yang paling besar 10.000 MB per detik atau 10 GB per detik yang bisa disebut dengan 10 gig. Oke. Ada juga kabel jaringan. Kabel jaringan ini adalah untuk saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat suatu perangkat lainnya. Nah, kabel juga memiliki beberapa tahap, beberapa macam. Yaitu pertama ada kabel coaxial. Kabel coaxial ini sering digunakan untuk kabel TV, ART, NET, TIC, Ethernet, dan Thin Ethernet. Kabel berjenis ini tuh memiliki kecepatan transfer sampai 500 MB per second dan mampu menjangkau jarak 500 meter, bahkan bisa lebih. Oke, yang kedua ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini mulai banyak digunakan karena kemampuan transfer datanya yang lebih cepat dan besar dibanding dengan yang tadi, serta jangkauan kabel yang lebih jauh. Kabel fiber ini memiliki dua tipe jenis, yaitu tipe single mode atau multi mode. Oke, yang ketiga adalah twisted pair. Kabel twisted pair ini biasanya umum digunakan pada jaringan LAN. Nah, kabel ini tuh dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Kecepatan berdata pada penggunaan kabel ini sampai 10 MB per second dan menggunakan konektor yang biasa digunakan adalah RJ11 atau RJ45. Oke, ada juga hub dan switch. Switch adalah perangkat jaringan yang komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Nah, switch ini juga memiliki dua tipe. Pertama adalah unmanaged switch. Unmanaged switch. Switch ini merupakan tipe termurah dan biasanya digunakan di rumah atau kantor atau bisnis kecil dan rumahan. Nah, fungsi dasarnya dari switch ini tuh untuk mengelola lalu lintas data antara peripheral satu dengan peripheral yang lainnya. Kayak ada manage switch. Switch ini lebih mahal dari switch yang di atas karena biasanya keunggulannya ini switch ini terdapat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch, melakukan segmentasi pada jaringan dengan konsep VLAN dan lain-lain. Oke. Ya, ada juga bridge. Bridge ini peranti yang berfungsi untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Bridge ini juga bisa membagi satu buah jaringan yang besar ke dalam beberapa jaringan kecil. Oke, lanjut. Ada router. Nah, router ini tuh perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan LAN ke suatu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Router ini juga bisa menentukan jalur terbaik untuk komunikasi data yang paling bagus sinyalnya. Selanjutnya ada repeater. Nah, repeater ini tuh perangkat yang berfungsi untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Nah, repeater ini juga akan berusaha untuk mempertahankan integritas sinyal jaringan dan mencegah adanya degradasi sampai paket-paket data menuju tujuan. Ada juga kelemahan dari repeater ini. Kelemahannya itu tidak bisa melakukan filter traffic dalam jaringan, sehingga semua data yang masuk akan tersebar pada segmen-segmen LAN tanpa melakukan perhitungan apakah data tersebut dibutuhkan atau tidak. Oke. Selanjutnya ada modem. Modem ini tuh biasanya dipakai sama kita untuk internet. Itu yang berfungsi untuk sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet. Nah, kan benar. Atau ISP. Oke. Ada juga manfaat jaringan komputer. Pertama ada resource sharing. Resource sharing ini ada beberapa tahap, yaitu ada data sharing. Dengan adanya
data sharing ini, jaringan komputer bisa dengan mudah berbagi data seperti dokumen, gambar, dan lain-lain. Nah, bahkan data-data ke negara yang jauh pun bisa kita kirim. Oke, ada yang kedua, hardware sharing. Hardware sharing ini hanya untuk printer. Dengan memanfaatkan hardware sharing ini, kamu bisa gunakan satu printer untuk digunakan oleh beberapa komputer sekaligus. Oke, ada internet access sharing yang ketiga. Dengan adanya jaringan komputer ini, jaringan yang kecil memungkinkan beberapa komputer berbagi satu koneksi internet. Cukup dengan memanfaatkan perangkat jaringan komputer yaitu router untuk bisa membagi alokasi bandwidth. Oke, ada juga manfaatnya connectivity dan communication. Nah, dengan adanya jaringan komputer, kita juga dalam sebuah gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dalam jaringan LAN. Ada juga data security dan manajemen. Nah, ini juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data penting perusahaan dengan jauh lebih baik. Nah, ada juga performance enhancement dan balancing. Sebuah jaringan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dari beberapa aplikasi dengan cara melakukan distribusi tugas komputasi pada beberapa komputer pada jaringan, sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan pembagian tugas. Ada juga entertainment. Entertainment ini tuh jaringan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan hiburan, seperti memainkan game online, mencari informasi di internet, atau sekedar menonton video yang berada di internet. Nah, sekian ya jawaban UAS mengenai jaringan komputer dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ucapan, atau bahkan jawaban yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.